Hai teman baca, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda tentang teknik parafrase. Sebelum masuk pada langkah-langkah atau teknik parafrase, apa sih yang disebut dengan parafrase? Secara sederhana, parafrase itu adalah mengungkapkan ide-ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kalimat atau susunan sendiri. Nah, sebenarnya dalam teknisnya, parafrase itu tidak hanya berlaku pada mengungkap gagasan orang lain dengan bahasa kita sendiri, tetapi juga seringkali digunakan agar menghindari autoplagiasi, karya-karya kita sendiri yang telah lampau kemudian disusun ulang dengan gagasan yang sama dengan narasi yang berbeda. Ini sering dilakukan oleh para penerbit ketika melakukan konversi hasil atau karya tulis ilmiah, laporan penelitian misalnya, menjadi buku dalam bentuk lain berupa monografi ataupun reference. Nah, secara sederhana ada 5 langkah yang biasa kami lakukan di penerbit untuk melakukan parafrase. Nah, yang pertama, Anda harus pastikan sudah membaca teori atau konsep atau informasi yang akan Anda paraphrase. Betul-betul menghafal kira-kira poin pokoknya apa. Nah, baru langkah yang kedua, Anda sudah harus mulai mencatat pokok-pokok pikiran dari konsep atau teori atau informasi yang akan Anda paraphrase itu dicatat dalam kertas. Nah, baru langkah yang ketiga, Anda sudah bisa memulai melakukan menarasikan ulang dengan kalimat yang baru dengan tanpa harus melihat teks. Kenapa tanpa harus melihat teks? Agar Anda tidak terganggu dengan kalimat-kalimat penulis di awal langkah pertama tadi. Baru yang keempat, Anda sudah bisa mulai bandingkan narasi yang sudah Anda tulis tadi dengan teks aslinya. Sudah betul-betul berbeda kalimatnya atau susunannya atau narasinya atau belum. Dan apakah sudah sama isinya dengan kalimat aslinya dengan narasi baru atau kalimat baru yang Anda susun. Baru setelah itu selesai semua, langkah yang kelima, ini penting adalah Anda sudah mulai membuat kutipan. Karena ini penting sebagai bagian dari kerangka atau kerja-kerja ilmiah agar narasi baru yang Anda tulis itu tidak melenceng dan tidak keluar dari teks aslinya. Nah, 5 langkah ini yang biasa dilakukan oleh tim editor di penerbit untuk memparafrase tulisan orang untuk dinarasikan dalam bentuk baru. Anda yang punya karya tulis ilmiah, agar terhindar dari autoplagiasi juga mungkin bisa melakukan 5 langkah ini. Tulisan Anda yang karya tulis ilmiah bisa diparafrase menjadi buku monografi atau reference sehingga tidak sama narasinya tetapi sama substansinya. Demikian yang bisa saya sharekan. Saya tunggu hasil paraphrase dari Anda sekalian. Top.